Hari ini gue bakal bahas gimana caranya secara realistis ya kalian itu bisa dapat 100 juta pertama kalian dari Clipper. Gue yakin kalau teman-teman di sini bener-bener seriusin 3 poin ini aja ya, 100 juta ini akan menjadi target yang sangat realistis. Untuk kalian menjadi Clipper, sama seperti semua pekerjaan ya yang ada di dunia ini, tentunya kalian butuh yang namanya skill. Kalian harus menguasai skillnya dulu. Kalau nggak, kalian nggak bisa kerja. Kalian nggak bisa ngasih output. Kalian nggak bisa ngasih value. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu ya topik-topik apa yang juga lagi viral di luar, yang lagi trending di luar. Kita akan masuk ke poin kedua. Untuk kalian bisa menghasilkan dari clipping, kalian harus join yang namanya komunitas Clipper. Kalau kalian mau ngejar 100 juta dari Clipper, maka kalian benar-benar harus melihat ini sebagai sebuah karir. Cara kalian untuk upgrade ilmu kalian, skill kalian, ya harus ada komunitas ini. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu konsisten. Gimana cara konsisten untuk Clipper? Saran dari gue, yang pertama, hari ini gue bakal bahas gimana caranya secara realistis ya kalian itu bisa dapat 100 juta pertama kalian dari Clipper. Jadi beberapa minggu terakhir ya atau beberapa bulan terakhir, tiap kali gue posting konten yang sedikit menyinggung soal Clipper, banyak dari kalian itu yang penasaran sebenarnya potensi Clipper itu bisa sebesar apa, dan kalau kalian benar-benar mau fokus meluangkan waktu di industri ini, apakah bisa membantu kalian mengejar target finansial kalian. Nah, tapi karena kalau ngomongin target finansial orang itu kan bisa beda-beda ya. Ada yang ngejar 10 juta, ada yang goalsnya mau lunasin utang, ada yang mau kuliah di luar negeri. Nah, mungkin supaya lebih general, gue bakal angkat angka 100 juta. Ya, kenapa? Karena 100 juta ini adalah angka target awal gue juga ya, ketika pertama kali gue memulai usaha di dunia online. Video ini bakal gue pecah menjadi 3 poin penting yang perlu kalian perhatiin kalau kalian mau ngejar 100 juta pertama kalian dari Clipper. Ya, yang pertama ada skill, yang kedua ada komunitas, yang ketiga ada konsisten. Gue yakin kalau teman-teman di sini benar-benar seriusin 3 poin ini aja, ya 100 juta ini akan menjadi target yang sangat realistis. Gue nggak bilang realistisnya itu dalam 1 bulan, nggak dalam 2 bulan, tapi kalian bisa pelan-pelan memupuk jalur ke target tersebut. Mungkin sebelum gue mulai pembahasannya, banyak di antara kalian juga yang penasaran, emang rata-rata Clipper sekarang itu bisa menghasilkan berapa sih? Gue bakal ambil data dari Clipper-Clipper yang ada di komunitas Clippo ya. Jadi Clippo itu komunitas clipping gue, di mana di sana kita udah sediain edukasi gratis tentang clipping, kita juga open campaign di sana. Jadi konsepnya itu kalian bisa langsung belajar, dan setelah kalian menguasai skillnya, kalian bisa langsung mulai menghasilkan. Beberapa Clipper di Clippo ada yang kita namakan sebagai Clipper jago ya. Clipper jago ini adalah teman-teman Clipper kita yang tiap bulannya ya mungkin sudah bisa menghasilkan jutaan. Dan jutaannya ini tidak hanya 1 digit ya. Beberapa di antara mereka juga sudah berhasil menarik double digit tiap bulannya. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya kalian itu bisa menghasilkan double digit dari clipping, maka target 100 juta itu bisa kalian realisasikan dalam waktu mungkin kurang dari 1 tahun. Itulah alasannya kenapa menurut gua Clipper ini jalur yang sangat memungkinkan kalian ngejar 100 juta pertama. Kita masuk aja ke yang pertama. Untuk kalian menjadi Clipper, sama seperti semua pekerjaan ya yang ada di dunia ini, tentunya kalian butuh yang namanya skill. Kalian harus menguasai skillnya dulu. Kalau nggak, kalian nggak bisa kerja. Kalian nggak bisa ngasih output. Kalian nggak bisa ngasih value. Pertama harus paham dulu, Clipper itu ngapain gitu kan. Dan dibayar gimana. Ini adalah 2 poin penting yang kalian harus paham dulu. Karena kalian kalau nggak paham 2 poin ini, maka kalian nggak akan ngerti apa yang harus kalian fokusin dulu di awal. Clipper itu tugasnya cuma satu. Kayak motong-motong video, ngedit-ngedit video dari kreator tertentu, brand tertentu, diposting di TikTok, di IG, gitu ya. Dan kalau ada kontennya yang FYP, yang dapetin view besar, maka dia bisa klaim atau menarik reward ya dari komunitasnya. Ya, jadi teman-teman bayangin konsepnya itu di sini ada Clippo, ya ini komunitasnya, di sini ada kalian, oke, di sini ada brand atau konten kreator. Konten kreator ini kan open campaign di Clippo nih. Jadi di Clippo ada open nih, campaign untuk brand A, brand B, kreator A, kreator B, gitu ya. Dan kalian Clipper, ya teman-teman Clipper di sini bisa ngerjain nih tugas clipping ini. Ketika ada konten kalian yang FYP, ya misalnya ada satu video kalian nih yang dapat 100.000 view, maka kalian bisa langsung klaim ke Clippo gitu loh, dan kalian akan langsung dibayar. Udah simple. Nah, itu kalian harus paham dulu konsepnya. Artinya apa? Setelah kalian paham konsep ini, kalian jadi ngerti tugas Clipper itu harus ngapain. Yang pertama, kalian harus ngedit. Oke, ini udah jelas. Nggak mungkin dong kalian bisa jadi Clipper tapi nggak ngedit sama sekali kan? Yang kedua, kalian itu harus pinter-pinter baca tren. Menurut gue ya, ini adalah 2 skill kunci. Skill kunci yang kalian kalau misalnya udah punya 2 ini, nggak usah skill yang lain dulu deh. 2 ini aja. Kalian udah bisa menghasilkan dulu ya. Urusan
urusan besar kecilnya, itu nanti kalian bisa tingkatin dengan skill-skill lainnya. Kalau udah punya dua ini, setidaknya udah bisa menghasilkan. Yang pertama, skillnya ngedit. Bagaimana caranya ningkatin skill edit ini? Nah, berarti kalian harus belajar dong cara pakai aplikasi editing kayak CapCut gitu ya, dan lain-lain lah. Nah, kalian pelajarin. Yang kedua, kalian juga harus paham cara ngedit ya yang bisa di-enjoy oleh penonton. Nggak cuman sekedar, oh gue tahu nih cara pakai CapCut, di sini nge-cut-nya, di sini nambahin lagunya, di sini nambahin subtitlenya. Tapi kalian nggak paham bagaimana membuat clippingan tersebut itu enak gitu loh, ditonton oleh penonton ya. Karena banyak sekali orang-orang itu terlalu fokus gitu loh ngeditnya. Tiap perpindahan footage ada visual efeknya, tapi dia nggak sadar. Mungkin dia merasa itu editannya keren ya, tapi di penonton itu pusing nontonnya. Nah makanya skill yang harus kalian kuasai itu yang pertama skill technicalnya gitu ya. Gimana cara mengoperasikan aplikasi editing. Yang kedua ya kalian harus mengerti juga gimana membuat konten yang bisa dinikmati oleh penonton. Yang kedua, selain edit, kalian juga harus bisa baca tren. Yang namanya clipper, itu kan tugasnya motong-motong nih. Contoh misalnya video ini, katakanlah durasinya nanti 20 menit gitu kan. Dari 20 menit ini ya, mungkin kita bisa generate 15 ya. Ada 15 nih. 15 bagian, 15 topik, 15 pembahasan dari satu video. Kira-kira topik mana ya yang paling menarik? Karena belum tentu semua topik yang gua bahas di video ini menarik gitu kan. Oh, ternyata kalian jago nih. Kalian tahu kalau misalnya bagian menarik itu adalah ketika gua bahas tentang community gitu. Karena penonton banyak yang penasaran soal komunitas Clipper. Nah, kalian ambillah bagian ini dan kalian edit dan kalian posting. Oh, ternyata chance FYP-nya memang tinggi gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan membaca tren. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu ya topik-topik apa yang juga lagi viral di luar, yang lagi trending di luar. Jadi kalian bisa sambung-sambungin topik yang gue bahas di sini dengan topik yang memang lagi viral di luar. Gue ambil salah satu contoh dari Clipper gue ya, yang kemarin itu berhasil banyak ya yang nyambung-nyambungin pembahasan gue soal konten kreator daerah. Ya, gue bilang konten kreator daerah kayak gue kan dari Medan. Konten kreator daerah itu kalau nggak keluar dari daerahnya, itu sulit untuk bisa nasional. Sulit untuk bisa dikenal. Disambung-sambungin tuh dengan konten kreator daerah yang gede banget di daerahnya. Disambungin dengan argumen gue. Akhirnya videonya viral. Kenapa? Karena orang jadi berdiskusi kan di kolom komen. Ah, nggak bener yang dibilang Koleo. Toh si ini terkenal, si itu terkenal. Jadi diskusi dan videonya jadi viral. Nah, jadi itu dua skill yang menurut gue kalian harus punya ya. Untuk setidaknya bisa menghasilkan dulu deh dari clipping ya. Kita akan masuk ke poin kedua. Untuk kalian bisa menghasilkan dari clipping, kalian harus join yang namanya komunitas Clipper. Karena pilihannya itu cuma dua nih. Antara kalian mau jadi Clipper internal. Clipper internal ini maksudnya apa? Berarti kalian kerja ya. Kalian kerja untuk kreator tertentu gitu ya. Kalian digaji gitu ya, mungkin per bulan dan memproduksi clipping gitu. Jadi yang kalian clipping ya cuma dia ya. Sedangkan yang kedua, ya ini pilihan yang menurut gue sekarang itu lagi sangat menarik adalah kalian join komunitas. Nah, komunitas ini artinya kalian itu freelance. Teman-teman yang ada di dalam Clippo yaitu adalah Clipper-Clipper yang ada di komunitas clipping. Dan kenapa harus join ke komunitas clipping? Yang pertama, pastinya kalau di Clippo ya, kita ada edukasi gratis. Jadi untuk urusan ningkatin skill, terus kalian bisa pelajarin dasar-dasar ngedit, itu kita udah sediain. Yang kedua, kita juga sediain campaign ya. Karena kan gini, kalian itu nggak tahu dong, siapa sih kreator yang lagi buka campaign untuk Clipper. Karena percuma, kalian misalnya motong-motong video untuk Lisa Blackpink gitu ya. Sedangkan Lisa Blackpink lagi nggak buka campaign. Mau video kalian dapet miliaran view juga, siapa yang bayar kalian? Orang si Lisanya lagi nggak butuh, kan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kreator mana kok yang lagi butuh jasa clipping ini? Dari komunitas inilah. Ya, makanya di Clippo itu kita sekarang lagi running berbagai macam campaign juga. Jadi kalian itu nggak cuma bisa clipping gue ya, tapi juga banyak orang-orang lain dengan reward yang beragam. Karena ada orang, ya ada clipper, dia itu lebih seneng clippingin kreator-kreator yang emang udah terkenal banget. Sedangkan ada juga clipper-clipper yang senengnya ya nge-clippingin kreator-kreator yang masih kecil, brand-brand yang belum terkenal. Karena kenapa? Bisa dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu jadi pilihan kalian sebenarnya. Dan kalau kalian udah ada di dalam komunitas, itu kalian bebas pilih, bebas kerjain. Kalian misalnya udah bosen sama project A, misalnya kalian udah terlalu sering ngedit video gua, kalian udah bosen sama muka gua, ya udah besok gak usah ngedit video gua, pindah aja ngedit video orang lain. Sampai kalian bosen lagi sama muka dia, pindah lagi ke muka gua gitu. Itu bebas ya. Dan pastinya ya, kalau kalian udah join ke komunitas, yang lebih penting ya, lebih penting lagi adalah bisa
membantu kalian bertumbuh karena kalian itu dapat ya community-nya ya. Dimana di dalamnya, kayak sekarang di Clipo itu kita ada 30.000 Clipper. Nah, kalian bayangin, seberapa banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian tukarkan, bisa kalian serap ya dari 30.000 Clipper ini. Dan memang nggak jarang gitu, bahkan tiap malam kita ada sesi Discord call ya, dimana Clipper-Clipper di dalam itu ngedit bareng, kadang sharing, cara ngedit terbaru, cara ngejar FYP untuk Clipper, itu bukan kita ya, tapi mereka bahas di sana. Kadang gue juga join. Jadi, kalau kalian mau ngejar 100 juta dari Clipper, maka kalian benar-benar harus melihat ini sebagai sebuah karir ya. Nggak ada yang namanya karir itu ya udah kalian ngerjain sendiri, di goa kalian sendiri, kalian nggak tahu dunia luar itu lagi ngapain. Nggak bisa. Gue ambil study case, dulu pas awal-awal gue kuliah, itu kan belum ada ya istilah Clipper ya. Mungkin kalau dulu ada istilah Clipper, gue udah jadi Clipper. Tapi dulu itu yang lagi tren adalah jualan online. Hal pertama yang menurut gue life changing ya buat gue di karir jualan online adalah bergabung di komunitas sesama seller online. Jadi di masa kuliah itu gue bergabung di satu komunitas, isinya itu semua pedagang online. Jadi masalah kita mirip gitu ya. Terus cara ngembanginnya mirip, mungkin fase-fase bisnisnya itu ada yang mirip, ada yang berbeda gitu ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede. Jadi kita bisa tukaran tips and trick terus gitu loh. Kita menemukan teknik baru di iklan, kita share, mereka nemuin teknik cara closing order, mereka infoin ke kita. Jadi kita upgrade terus karena ada komunitasnya. Ini sama si Clipper ini. Cara kalian untuk upgrade ilmu kalian, skill kalian, ya harus ada komunitas ini. Dan ini gratis ya, teman-teman ya. Ini join Clipo ini gratis. Teman-teman bisa langsung klik aja link yang ada di description box. Kita udah sediain mau edukasi, mau campaign, langsung join, langsung gratis. Dan di Clipo kita itu mungkin sekarang ya, satu-satunya komunitas yang 0% potongan. 0% potongan untuk Clipper ya. Jadi teman-teman di sini yang clipping, kalau misalnya reward kalian 1 juta ya kalian tarik 1 juta. Kita nggak ada potong-potong berapa ratus ribu dari kalian. Jadi yang mau join silahkan langsung join sekarang. Kita masuk ke poin ketiga yaitu konsisten. Nah, ini sama nih dunia affiliate dengan dunia Clipper ya. Yang bisa bertahan itu ya konsisten, yang konsisten ya. Gimana cara konsisten untuk Clipper? Saran dari gua, yang pertama, dengan skill yang kalian punya ya dan kemampuan dan waktu yang kalian punya, kalian bikin target. Kalian targetin sehari itu mampu ngeditnya berapa? Mungkin supaya kalian ada gambaran. Ada beberapa Clipper di komunitas kita di Clipo ya, yang pas awal-awal mulai itu mampunya ngedit sehari 3 sampai 5. Ya karena mungkin mereka satu terbatas di waktu, dua ngeditnya itu juga belum yang lancar-lancar banget gitu. Jadi mungkin gua kalau bilang newbie ya, newbie 3 sampai 5. Ini masih sangat realistis gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya kalian udah makin jago ya, gua kenal juga Clipper ya yang bisa ngedit sampai 30 clippingan per hari. Nah, ini bukan cuman karena skill editing dia itu udah jago doang gitu loh. Memang skill editing dia udah jago. Dia udah paham bagian-bagian apa yang mau diedit gitu ya. Dia juga udah punya planningnya. Tapi dia juga satu lagi ya, untuk dari sini loncat ke sini harus kita akui dia itu memanfaatkan AI ya. Memanfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaannya. Jadi yang 3 sampai 5 video ini mungkin masih manual. Dia nonton sendiri videonya gitu ya. Nyari bagian-bagian yang bagus, cut sendiri, download sendiri, semuanya sendiri. Sedangkan yang pakai AI ini tinggal masukin link ke AI-nya, udah langsung dipotong-potong jadi 50 video gitu. Jadi 50 klip, dia tinggal apa? Tinggal nambahin headline, nambahin lagu, rapihin cut-to-cut-nya, nambahin subtitle, selesai. Gimana nggak dapat 30? Nah kan gitu. Nah jadi buat teman-teman di sini, pertama kalian set dulu target. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Misalnya di awal kalian mau 5, ya udah 5 dulu. 5 per hari, 5 per hari, 5 per hari. Oke? Dan pelan-pelan kalian tingkatin. Jadi targetnya itu bukan cuma target harian, tapi kalian juga harus punya target growth. Misalnya, kalian mau tiap minggu, ya, tiap minggu output kalian itu harus nambah 10% aja, gitu ya. Outputnya harus nambah 10%. Contoh minggu ini kalian posting 5, berarti minggu depan harus bisa posting 6 per hari, gitu loh. Minggu depan harus bisa posting 7 per hari, gitu-gitu terus ya, teman-teman ya. Dengan begitu, kalian mungkin kelihatannya kecil ya, tapi efek compoundingnya itu besar. Dan, ya, nggak lama kemudian kalian akan sampai ke titik ini, gitu loh, 30 video per hari. Nggak harus 10% ya, kalau kalian mampu ya, misalnya jadi 30, itu juga silahkan. Alasan kedua, kenapa Clipper itu harus konsisten? Banyak Clipper ya yang nyerahnya itu terlalu cepat
dia bikin konten pertama, kedua, ketiga diposting. Nggak ada yang FYP, udah nyerah. Aduh, aku nggak cocok deh sama Clipper. Padahal, ya, yang namanya clipping ini, dan yang sering terjadi adalah, ini nggak cuma di clipping ya, tapi di TikTok in general. Misalnya kalian bikin akun nih, ya kalian bikin akun, kalian posting konten nih. Anggap aja ada 9 konten. Konten pertama nggak FYP, konten kedua nggak FYP, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nggak FYP semua. Tiba-tiba konten ke-9 kalian ini viral banget nih. Katakanlah dapat 5 juta view. Yang akan terjadi, dia akan ngangkat view dari video-video yang lain. Kalian bayangin, kan sayang banget gitu. Kalian misalnya udah bikin konten ke-5 deh, udah kalian berhenti. Karena kalian berhenti di sini, kalian nggak akan nyampe ke sini. Karena kalian nggak nyampe ke sini, kalian nggak akan punya kesempatan untuk naikin traffic dari semua konten-konten yang udah kalian buat. Jadi kerjaan kalian itu sia-sia gitu loh. Padahal kalau kalian nyampe ke titik ini aja, semuanya naik nih. Dan yang namanya FYP di TikTok, view-nya naik di TikTok, itu kan nggak instan gitu loh. Kadang video kita udah di-upload seminggu, baru FYP. Udah di-upload sebulan, baru view-nya naik. Jadi jangan menyerah terlalu cepat. Tetap konsisten, jaga mau FYP kek, nggak FYP kek. Yang penting posting ya. Dan yang bisa kalian lakukan juga ya, adalah evaluasi. Kenapa ya konten kalian nggak FYP? Coba lihat. Misalnya kalian kalau udah join Clipo, teman-teman kita yang Clipper jago juga sering sharing video-videonya mereka. Coba bandingin. Kenapa konten mereka itu bisa FYP, konten kamu nggak FYP? Atau kalian juga boleh sharing hasil editan kalian di Clipo. Minta teman-teman di komunitas untuk ngasih saran, ngasih input. Dan inilah cara supaya kalian itu bisa terus mengembangkan akun kalian. Nah, dari sini kalau kalian sudah konsisten gitu ya, kalian sudah bisa FYP, maka tinggal main yang namanya scaling. Apa itu scaling? Scaling itu berarti kalian ningkatin output ya, atau quantity yang mau kalian posting. Pilihannya dua, antara kalian ningkatin kuantitas posting kalian, atau kalian ningkatin akun kalian, jumlah akun. Jadi kalau awalnya kalian mainnya clippingnya cuma di 1 akun, coba besok bikin clippingnya di 3 akun, atau 5 akun. Gitu. Dan itu possible banget ya. Banyak sekali clipper-clipper kita itu yang sekali running mungkin 3 akun, 5 akun, 10 akun juga ada gitu. Buat teman-teman di sini, setelah kalian menguasai skill, kalian udah join komunitas, kalian udah bisa konsisten, dan kalian udah bisa mulai FYP, silakan lakukan scaling ya. Dan mungkin nanti kalian bakal masuk jadi Clipper jago di Clipo ya. Kalian bakal dapat title Clipper jago. Clipper jago itu teman-teman kita yang udah bisa ngehasilin jutaan dari clipping tiap bulannya. Kira-kira itu aja ya, 3 poin realistis yang menurut gua bisa membantu kalian mengejar 100 juta pertama. Gue yakin kalau teman-teman udah sampai di titik scaling akun, mungkin kalian itu sudah bisa menghasilkan 5 sampai 2 digit juta per bulan. Dan kalau kalian sudah bisa menghasilkan angka segitu dari clipping, ya 100 juta itu udah masalah waktu gitu loh. Udah masalah waktu, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, tapi jadi possible. Jadi sangat memungkinkan. Dan balik lagi, kerjaan clipping ini kan nggak harus kalian kerjain full time juga. Ini bisa kalian kerjain sambilan kalian tetap mengerjakan pekerjaan utama kalian gitu loh. Jadi kalian tetap punya gaji, kalian juga kerjain itu, tapi kalian punya side hustle atau penghasilan tambahan dari clipping. Nah, kira-kira itu 3 poin yang mau gue share hari ini. Kalau teman-teman tertarik dengan topik-topik clipping lain, coba kalian tulis di kolom komen ya. Kalian mau nanya pertanyaan apa nih yang spesifik soal clipping, nanti yang menarik akan gue buatin mungkin video Q&A lagi, kayak sebelumnya gue pernah bikin video Q&A tentang Clipper, atau mungkin gue bakal bikin video pembahasan lebih dalam tentang topik spesifik itu. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini, supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu atau edukasi-edukasi gratis seperti di video ini. See you on the next video.